Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi pada perkuliahan penelitian pendidikan. Pada video kali ini, kita masih melanjutkan pada video lalu tentang proses pembuatan proposal penelitian. Kali ini kita akan membahas tentang proses teoretik dalam penelitian pendidikan, terutama tentang bagaimana membuat kerangka pikir dan hipotesis penelitian. Pada bagian tentang proses teoretik penelitian biasanya ditempatkan di dalam bab 2. Apa isinya? Yang pertama membahas tentang kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan state of the art penelitian. Nah, di bagian ini kita membahas tentang apa penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yang setopik dengan penelitian kita. Di bagian ini kita membuat rangkuman yang berisi tentang pertama, permasalahan dari penelitian terdahulu. Kemudian kita bahas tentang metode dan hasil yang telah dicapai oleh penelitian terdahulu. Yang ketiga, kita mencari perbedaan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Serta keempat, kita mencari apa kontribusi dari penelitian terdahulu terhadap penelitian kita. Setelah kita menganalisis 4 aspek ini, maka kita akan menemukan apa kebaruan yang akan kita tuliskan di dalam penelitian kita. Pada bagian selanjutnya adalah kita membuat deskripsi teoretik atau deskripsi konseptual. Deskripsi teoretik atau deskripsi konseptual merupakan penjelasan konseptual atau teoretik terkait variabel atau aspek kajian kita. Apa yang perlu dibahas dalam bagian ini? Yang perlu dibahas adalah terkait dengan pengertian-pengertian dasar dan definisi konseptual terkait dengan variabel kita tentu saja. Kemudian yang kita bahas juga adalah tentang ruang lingkup. Berikutnya tentang karakteristik atau indikator. Ini bagian yang paling penting yang perlu kita bahas misalkan dalam penelitian kuantitatif. Kemudian apabila ada, kita uraikan tentang bagaimana keunggulan dan kelemahan, serta langkah-langkah penerapan. Dan apabila ada, kita bisa mendeskripsikan tentang bagaimana aturan-aturan atau kebijakan yang terkait kaitannya dengan aspek kajian atau variabel itu. Bagian ketiga dalam proses teoretik adalah membuat kerangka pikir penelitian. Pada penelitian kuantitatif, kerangka pikir menggambarkan bagaimana keterkaitan antar variabel. Yang ini bisa kita gunakan untuk proses penyusunan hipotesis penelitian. Sementara itu, pada proses penelitian kualitatif, kerangka pikir merupakan kerangka kerja tentang bagaimana penelitian akan dilakukan. Aspek-aspek yang harus dibuat dalam proses pembuatan kerangka pikir adalah yang pertama, phenomenal gap dan research problem, dan yang kedua adalah research questions, yang ketiga adalah langkah-langkah penelitian atau tahap pengumpulan data dan analisis, serta yang keempat apabila ada kita bisa memasukkan teori-teori yang relevan. Kemudian bagian keempat adalah pembuatan hipotesis penelitian. Ini biasanya digunakan untuk penelitian kuantitatif. Hipotesis penelitian merupakan anggapan teoritik tentang ada atau tidak adanya hubungan, pengaruh, serta perbedaan antar variabel di dalam penelitian. Oke, selanjutnya kita akan membuat bagaimana kerangka pikir. Pada penelitian kuantitatif, ada beberapa proses untuk membuat kerangka pikir. Yang pertama, kita perlu menetapkan terlebih dahulu variabel terikat atau variabel dependent. Variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, setelah itu kita mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi variabel terikat tersebut. Kemudian kita menganalisis apakah variabel bebas kita termasuk dalam variabel tersebut. Kemudian kita menguraikan kelebihan dari variabel bebas terhadap dan kontribusinya terhadap variabel terikat. Setelah itu kita bisa membuat diagram yang menunjukkan keterkaitan antar variabel. Saya ambil contoh seperti ini. Ini adalah kerangka pikir untuk penelitian yang berjudul pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar sejarah. Apabila kita gambarkan, motivasi belajar itu kita simbolkan X, kemudian prestasi belajar kita simbolkan Y. Di mana di sini motivasi belajar itu adalah variabel bebasnya, sementara prestasi belajar itu adalah variabel terikat. Apa itu variabel bebas? Apa itu variabel terikat? Nanti akan kita bahas tersendiri dalam video selanjutnya. Nah, kerangka pikirnya adalah seperti ini. Motivasi itu memiliki beberapa peran, yakni satu, menentukan penguatan belajar, memperjelas tujuan belajar, dan menentukan keturunan belajar. Dari mana kita tahu ini? Dari deskripsi teoretik yang sudah kita buat sebelumnya. Nah,
Seseorang yang telah termotivasi untuk belajar, maka ia akan tergerak untuk lebih tekun dalam mendapatkan hasil yang baik. Tinggi atau rendahnya motivasi belajar sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Sehingga terdapat keterkaitan antara motivasi dan prestasi belajar. Hal ini karena secara teoretik, prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor intern yang mempengaruhi prestasi belajar yakni intelijensi, minat, bakat, dan motivasi. Sementara itu, faktor eksternal adalah lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Dengan demikian, makin tinggi motivasi belajar, maka makin berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Jadi ini adalah contoh kerangka pikir pada penelitian kuantitatif. Kita juga bisa memberikan lebih dari satu variabel bebas, misalkan motivasi, kemudian minat belajar, dan kesadaran sejarah, dan seterusnya. Kemudian pada penelitian kualitatif, bagaimana cara membuat kerangka pikirnya? Yang pertama, kita perlu menguraikan phenomenal gap atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kemudian kita menetapkan masalah penelitian yang menjadi tujuan dari penelitian kita. Kemudian kita menetapkan bagaimana gambaran pertanyaan-pertanyaan penelitian. Lalu bagaimana langkah-langkah selanjutnya, dan yang terakhir adalah uraikan teori apa yang akan kita gunakan untuk menganalisis permasalahan apabila ada. Jadi prosesnya seperti ini, komponen-komponennya seperti ini. Nah, saya ambil contoh kerangka pikir ini. Jadi kerangka pikir ini diangkat dari penelitian yang berjudul Internalisasi Nilai Kepahlawanan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada pembelajaran sejarah di SMA Ma'arif Semarang. Pada bagian awal ini adalah phenomenal gap-nya. Jadi Indonesia memiliki 192 pahlawan nasional. Di satu sisi dia potensial sebagai model pendidikan karakter, namun di sisi yang lain ada tantangan dalam permasalahan moral generasi muda. Jadi ini adalah phenomenal gap-nya. Kemudian kita tetapkan apa tujuan penelitian kita. Research problem kita itu apa? Ya, ini ingin meneliti bagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam pembelajaran sejarah, di mana ini dapat kita gunakan sebagai solusi untuk permasalahan moral generasi muda. Nah, selanjutnya, apa langkah yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan studi fenomenologis dan studi kasus. Nah, ini kita turunkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian. Ini sejalan dengan pertanyaan penelitian yang pertama, tentang pemaknaan. Nah, ini bagaimana makna dan nilai kepahlawanan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menurut guru dan siswa ini melalui studi fenomenologis. Kemudian bagaimana internalisasi nilai kepahlawanan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam pembelajaran, serta faktor penghambat internalisasi nilai dalam pembelajaran itu melalui studi kasus, di mana pembelajaran itu kita akan lihat di aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Sehingga ini adalah contoh kerangka pikir yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti ini. Contoh yang lainnya adalah dengan judul pengembangan model konservasi cagar budaya berbasis literasi dan teknologi informasi. Pertanyaan penelitiannya, misalkan pertama, bagaimana pengembangan model konservasi cagar budaya berbasis literasi dan teknologi informasi di Kota Semarang? Maka bagian ini kita menguraikan tentang research gap tentang phenomenal gap-nya, yakni banyaknya cagar budaya yang masih belum terawat dengan baik. Lalu kemudian kita ingin melakukan konservasi berbasis literasi. Tujuan kita adalah pengembangan sistem informasi cagar budaya. Lalu apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah yang pertama inventarisasi dan klasifikasi, kemudian yang kedua adalah pemetaan berbasis sistem informasi geografis, kemudian yang ketiga adalah bagaimana pembuatan repository data. Ini adalah contoh kerangka pikir misalkan untuk penelitian pengembangan atau R&D. Kemudian langkah selanjutnya atau bagian selanjutnya di dalam bab 2 adalah membuat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu digunakan dalam penelitian kuantitatif. Proses untuk membuat hipotesis penelitian berawal dari deskripsi teoretik, kemudian deskripsi teoretik diturunkan menjadi kerangka pikir. Nah, dari kerangka pikir ini kita bisa membuat hipotesis. Karena kerangka pikir ini menggambarkan tentang bagaimana hubungan antar variabel itu secara teoretik. Contohnya seperti ini. Jika penerapan model pembelajaran mind mapping berjalan dengan baik, maka kemampuan berpikir kritis siswa itu akan tinggi. Ini kerangka pikirnya seperti itu.
Ya, setelah kita menganalisis teoretiknya, deskripsi teoretiknya, kita bisa membuat kerangka pikirnya bahwa jika penerapan model pembelajaran mind mapping dilakukan dengan baik, maka kemampuan berpikir kritis siswa akan tinggi. Nah, dari sini kita bisa membuat hipotesis kemampuan berpikir kritis siswa dengan penerapan model mind mapping lebih tinggi daripada kemampuan berpikir kritis siswa tanpa penerapan model pembelajaran mind mapping. Jadi hipotesisnya ini termasuk dalam hipotesis komparatif. Nah, jika kita lihat, hipotesis itu terdiri atas hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Hipotesis nol itu kondisi status quo. Jadi dari penelitian ini kita bisa melihat hipotesis nolnya itu adalah tidak ada perbedaan. Nah, kemudian masih kita bisa bedakan lagi ada yang sifatnya asosiatif dan komparatif. Contohnya misalkan seperti ini. Formulanya tidak terdapat hubungan antara X dan Y atau tidak terdapat pengaruh X terhadap Y. Ingat ya, jika kita menggunakan kata-kata hubungan maka hubungan antara apa dan apa. Jika pengaruh apa terhadap apa. Di sini hubungan antara X dan Y, dan kemudian kalau pengaruh X terhadap Y. Apa yang membedakan kalau kita menggunakan hubungan dan pengaruh? Jika hubungan X dan Y itu bisa ditukar, hubungan Y dan X atau X dan Y, tapi kalau pengaruh nggak bisa. Jadi kalau pengaruh X terhadap Y, maka secara teoretik nggak bisa kita buat pengaruh Y terhadap X, maka harus X terhadap Y. Jadi ini bedanya kita menggunakan kata-kata hubungan dan kata pengaruh. Nah, kemudian untuk hipotesis komparatifnya contohnya adalah rata hasil belajar dengan model X tidak berbeda dengan rata hasil belajar dengan model Y. Ini contoh, misalkan kita ingin membandingkan rata hasil belajar model X dan model Y. Kemudian contoh hipotesis alternatif atau hipotesis kerjanya itu adalah misalkan seperti ini. Terdapat hubungan antara X dan Y. Terdapat pengaruh X terhadap Y. Kalau tadi motivasi dan prestasi, terhadap pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar. Kemudian untuk hipotesis komparatif contohnya adalah rata hasil belajar dengan model X lebih tinggi daripada rata hasil belajar dengan model X. Atau terdapat perbedaan rata hasil belajar antara model X dan model Y. Nah, apa membedakan antara hipotesis yang pertama dan yang kedua? Jika kita melihat mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah, maka itu yang disebut sebagai hipotesis yang terarah. Jika kita hipotesisnya itu adalah terdapat perbedaan, yang seperti itu, maka itu yang disebut sebagai hipotesis yang tidak terarah. Nah, jadi ini kira-kira tentang bagaimana membuat hipotesis penelitian. Kiranya itu video kita pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.